Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Fajar Ramadan. Akan mempresentasikan tentang audit sumber daya manusia. Berikut penjelasannya. Apa itu SDM? Menurut Handoko dalam bukunya yang berjudul Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan SDE untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi. Kemudian, apa itu audit SDM? Audit SDM merupakan suatu pemeriksaan dan penilaian secara sistematis, objektif dan terdokumentasi terhadap fungsi organisasi yang terpengaruh oleh manajemen SDM untuk pemenuhan tujuan organisasi. Berikut tujuan audit SDM: mengendalikan kegiatan organisasi melalui fungsi pemeriksaan dan penilaian terhadap permasalahan organisasi, agar sasaran fungsional dan tujuan organisasi tercapai. Ada 3 aspek utama dalam pelaksanaan strategi organisasi, yakni 1. Pelaksanaan fungsi-fungsi HRM, HRD, HRIS. 2. Pemenuhan atau ketaatan terhadap ketentuan, kebijakan, dan prosedur HRM. 3. Kepuasan dan tanggapan pegawai. Lingkup audit SDM yaitu HRD, HRM, HRIS. Lingkup audit HRM. Dalam lingkup ini, terdapat beberapa tujuan audit antara lain. 1. Organization Job Decision. Perhatikan bagaimana pekerjaan, kewenangan, dan sistem-sistem pelaksanaannya diorganisir dan diintegrasikan di antara unit-unit kerja dan tugas-tugas individual. 2. HR Planning. Penjabaran kebutuhan pokok SDM, strategi dan filosofi perusahaan. 3. Sistem pengelolaan kinerja. Yakini bahwa tujuan individual pegawai dan tujuan organisasi saling menunjang. 4. Seleksi dan penempatan pegawai. Sesuaikan antara kebutuhan karir dan kapabilitas pegawai dengan tugas dan jenjang karir yang ada. Lingkup audit HRD. Dalam lingkup ini, terdapat beberapa tujuan audit antara lain. 1. Training dan development. Identifikasikan dan yakini bahwa perencanaan training dan development bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pokok yang memungkinkan para pegawai dapat melaksanakan tugas-tugasnya saat ini maupun yang akan datang. 2. Pengembangan organisasi. Yakini bahwa hubungan antar unit kerja dan antar anggota satu unit kerja ada pada kondisi yang kondusif atau sehat, serta saling membantu memulai dan mengendalikan perubahan. Lingkup audit HRIS. 1. Compensation and Benefits. Yakini bahwa pola kompensasi dan benefit telah adil dan konsisten. 2. Union Labor Relations. Yakini bahwa hubungan antara serikat buruh dan manajemen perusahaan adalah hubungan yang sehat. 3. HR Research and Information Systems. Yakini bahwa HRIS yang ada dapat menyajikan informasi manajerial dengan tepat waktu dan indikator-indikator performansi fungsi HR-nya juga akurat. Pentingnya audit SDM. 1. Kepentingan pemenuhan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Komponen biaya yang harus dipikul setiap organisasi adalah sesuai dengan imbalan yang diberikan kepada pekerja. 3. Karena kegiatan kepegawaian berpengaruh terhadap seluruh aspek kekaryaan para pegawai. Pelaksana audit. 1. Audit SDM dapat dilakukan oleh auditor internal yang secara formal telah dibentuk dalam suatu perusahaan untuk melakukan audit pada seluruh fungsi organisasi. 2. Audit dilakukan oleh manajer SDM atau spesialis SDM yang ditunjuk untuk melakukan audit dengan pendekatan self-assessment. 3. Audit SDM dilakukan oleh tenaga spesialis SDM senior terhadap fungsi-fungsi non-SDM. 4. Audit SDM dapat dilakukan oleh tenaga ahli manajemen SDM dari luar perusahaan atas persetujuan pimpinan perusahaan. Informasi yang bisa diperoleh dari audit SDM. 1. Informasi mengenai ketidaktaatan atau penyimpangan terhadap azas regulasi pengelolaan. 2. Informasi mengenai adanya potensi masalah yang bisa terrealisasi menjadi masalah bila gejala-gejala yang ada tidak ditindaklanjuti. 3. Informasi adanya kebijakan SDM yang kurang tepat untuk menghadapi iklim ketenaga kerjaan aktual maupun
untuk menghadapi tantangan bisnis masa depan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.